Lagi-lagi terjadi operasi besar yang mana dari hasil operasi ini yang paling banyak terjaring dan ditangkap oleh imigresen adalah warga negara Indonesia. Perkara ini kita akan teruskan. Saya ingin memberi peringatan, kita tidak akan berkompromi. Kali ini imigresen akan all out seluruh Malaysia. Warga asing yang tinggal di kawasan itu dilengkapi sumber air dan bekalan elektrik dipercayai dicuri selain turut bercucuk tanam untuk kegunaan sendiri. Kalau ikut percakapan saya dengan mereka yang tangkap tadi, at least 8 tahun dah. Perkampungan didapati memiliki kemudahan persekolahan seperti di negara jiran dan dilengkapi beberapa unit set generator. So, kepada warga asing yang duduk kosong kat sini, silalah balik sila balik dah tangkap, menyusahkan diri sendiri, and then kau menyusahkan diri anak-anak kau. Kita tak mahu mereka berada di Malaysia ni bebas untuk bergerak ke sana sini tanpa sebarang dokumen yang sah. Untuk saudara-saudara kita yang tertangkap ini bisa diberikan tawakal, ikhlas dan juga sabar dalam menghadapi hari-hari ke depannya di dalam penjara. Sedih banget deh. Halo sahabat Ria Oktorina, kembali bersama saya, Ria Oktorina. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah berita yang mungkin bisa menjadi pelajaran penting bagi kita semua yang tinggal di negeri orang, khususnya bagi mereka yang bekerja di luar negeri. Topik yang akan kita bahas adalah sebuah operasi besar yang dilakukan oleh pihak imigrasi Malaysia di Negeri Sembilan. Operasi ini menyoroti perlunya kepatuhan kita sebagai warga negara asing terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku di negara tempat kita mencari nafkah. Lagi-lagi terjadi operasi besar yang mana dari hasil operasi ini yang paling banyak terjaring dan ditangkap oleh imigresen adalah warga negara Indonesia. Ini saya bukannya menjelek-jelekan ya, tapi adalah fakta yang terjadi di lapangan. Dan hal ini tidak akan terjadi jika kita memiliki dokumen lengkap di Malaysia ini. Tujuannya apa saya beritakan? Ya, supaya jadi motivasi agar kalau kita bekerja di negara milik orang, kita numpang cari makan di negara orang, ya sepatutnya kita harus berperilaku seperti tamu yang menghormati peraturan di negara yang kita tempati, mentaati semua undang-undangnya, bekerja sesuai prosedur. Karena apapun sejuta alasan kita ini kenapa menjadi kosongan di sini, imigresen itu nggak akan peduli lah dan tidak akan memberikan pengecualian. Mereka bertugas menegakkan peraturan di negaranya, yaitu jika tidak ada dokumen, pilihannya hanya satu untuk seluruh warga negara asing, yaitu pulang ke negara asal. Dan dari pengalaman buruk orang yang terjadi ini, kita bisa ambil pelajarannya, kita bisa ambil hikmahnya. Tinggal gimana kita, mau peduli atau nggak peduli, mau didengarkan atau bodoh amat deh. Dan semua yang kita pilih itu ada resikonya. Untuk saudara-saudara kita yang tertangkap ini, bisa diberikan tawakal, ikhlas dan juga sabar dalam menghadapi hari-hari ke depannya di dalam penjara. Sedih banget deh. Kan saya kata, korang duduk parti pun dah menyusahkan diri sendiri, lepas tu ada budak lagi, kau menyusahkan hidup budak tu lagi. Okey? Jadi banyak kali saya dah bagi tahu yang menyusahkan anak-anak adalah ibu bapa dia orang sendiri. Dah duduk kosong, dia bawa anak dia pun duduk kosong. Okey. So kepada warga asing yang duduk kosong kat sini, silalah balik sila balik dah tangkap, menyusahkan diri sendiri, and then kau menyusahkan diri anak-anak kau. Macam tadi kak katakan, ada budak yang berusia setahun sampai 52 tahun. Jadi kau menyusahkan hidup budak setahun tu. Okey? So, baliklah ke negara asing. Seperkara lagi saya nak nyatakan di sini bahawa operasi berterusan akan dilaksanakan oleh pihak Jabatan Imigresen seluruh Malaysia. Ini bukan saja untuk fokus kepada judi online, tetapi kepada kesemua kesalahan-kesalahan yang dilakukan di bawah Akta Imigresen maupun Akta Pasport. So dengan arti kata lain, kita akan menjalankan operasi non-stop. Non-stop operasi kita akan laksanakan, dan juga sasaran kita bukan saja parti, bukan saja mereka yang melanggar peraturan-peraturan ataupun di bawah Akta Imigresen, tetapi kita juga turut menyasarkan majikan. Majikan ini kebanyakannya, majoritinya kita kata adalah rakyat tempatan. Dengan arti kata lain bahawa mana-mana majikan yang menggajikan parti secara tidak sah ataupun salah guna PAS ataupun tiada dokumen
kita tetap akan ambil tindakan kepada majikan. Dengan arti kata lain, fokus bukan saja pada parti, tetapi kepada majikan. Dan kalau kita nak tengok secara keseluruhannya, kita untuk tahun ini sehingga 16 hari bulan, bermakna lebih kurang 16 hari, kita telah melaksanakan 714 operasi dalam masa 16 hari ini dan memeriksa 7,571 parti. Dan hasil daripada operasi tersebut, kita telah menangkap 3,261 parti, dan yang paling penting, seramai 35 majikan telah ditangkap kerana menggajikan parti. Perkara ini kita akan teruskan. Saya ingin memberi peringatan kepada majikan-majikan, pastikan mereka menggajikan pekerja asing yang sah, yang mempunyai pas kerja yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen, iaitu pas lawatan kerja sementara. Siapa-siapa yang didapati menggajikan parti, kita tidak akan berkompromi. Kali ini Imigresen akan all out seluruh Malaysia, dan kita telah mengenal pasti sebanyak 220 hotspot seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak dan juga di semenanjung Malaysia. Dan kita akan tumpukan kepada hotspot ini untuk peringkat awal. Tetapi ini tidak bermakna kawasan hotspot tidak akan kita laksanakan. Kita tetap laksanakan seperti biasa, tetapi fokus di mana menjadi tumpuan rakyat asing. Semakan berterusan kita akan buat, semakan kepada majikan juga kita akan buat, untuk memastikan bahawa, dengan arti kata lain, kita mahu warga asing yang berada di Malaysia ini mempunyai dokumen perjalanan pas kerja yang sah. Kita tak mahu mereka berada di Malaysia ni bebas untuk bergerak ke sana sini tanpa sebarang dokumen yang sah. Pasukan operasi terpaksa berjalan kaki melalui kawasan hutan sebelum sampai ke lokasi. Perkampungan didapati memiliki kemudahan persekolahan seperti di negara jiran dan dilengkapi beberapa unit set generator. Operasi awal pagi semalam dibantu pasukan Gerakan Am PGA, Jabatan Pendaftaran Negara dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Ketika serbuan, terdapat cubaan beberapa parti cuba meloloskan diri dan bertindak agresif bagi mengelak daripada ditangkap. Semua tahanan terbabit ditempatkan di Depo Imigresen Lengging untuk tujuan siasatan dan tindakan lanjut. Warga asing yang tinggal di kawasan itu dilengkapi sumber air dan bekalan elektrik dipercayai dicuri selain turut bercucuk tanam untuk kegunaan sendiri. Kalau ikut percakapan saya dengan mereka yang ditangkap tadi, at least 8 tahun dah. Sebenarnya lokasi ini bukan kali pertama kita membuat tindakan. Sebelum ini kita ada mengambil tindakan ke atas lokasi ini juga. Tapi saya difahamkan oleh pegawai saya bahawa selepas kita melaksanakan tindakan di sini, dia semakin lama semakin berkembang. Dalam operasi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di 4 daerah di Negeri Sembilan ini, sejumlah besar tenaga kerja asing tanpa izin ditahan oleh otoritas imigrasi. Sebanyak 151 orang pekerja migran ditangkap karena tidak memiliki dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku di Malaysia. Di antara mereka yang ditahan, mayoritas ternyata adalah warga negara Indonesia, diikuti oleh pekerja asal negara lain seperti Bangladesh, Yaman, Afghanistan, Pakistan, India, dan Thailand. Rentang usia para tenaga kerja yang ditahan ini sangat beragam, mulai dari yang masih bayi hingga mencapai usia lebih dari 50 tahun. Sungguh memilukan melihat bahwa ada anak-anak yang juga ikut terkena dampak dari situasi ini, seolah menjadi korban dari kurangnya pemenuhan aturan dokumentasi. Pihak imigrasi Malaysia sangat tegas dalam menegakkan hukum. Tidak ada pengecualian yang diberikan, tidak peduli seberapa besar alasan atau keadaan para pekerja migran yang melanggar. Pada operasi ini, petugas imigrasi tidak hanya memeriksa identitas dan dokumen mereka, tetapi juga mengeluarkan sejumlah surat panggilan kepada para majikan atau pemilik tempat usaha yang mempekerjakan para tenaga kerja asing tanpa izin tersebut. Majikan juga dianggap bertanggung jawab karena mereka dinilai telah membuka kesempatan kerja bagi mereka yang tidak memiliki dokumen sah. Jika dipikirkan lebih dalam, tentu tidak mungkin para pekerja ini bekerja tanpa ada majikan yang mempekerjakan mereka. Jadi, tidak hanya pekerja yang dikenai sanksi, tetapi para majikan juga harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Di lokasi operasi ini, banyak ditemukan kejadian di mana para pekerja asing berusaha melarikan diri atau bersembunyi di hutan-hutan dan ladang yang ada di sekitar tempat pemeriksaan. Ada pula yang mencoba untuk membujuk petugas agar tidak ditahan dengan berbagai macam alasan.
Meskipun demikian, penegakan aturan tidak memandang keadaan dan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saya ingin mengingatkan bahwa semua yang terjadi dalam operasi ini bukan untuk saling menyalahkan atau mempermalukan, melainkan sebagai sebuah pelajaran penting bagi kita semua. Kita harus menyadari bahwa saat berada di negara lain, terutama saat mencari nafkah, kita wajib mematuhi peraturan setempat. Dengan memiliki dokumen yang lengkap dan mengikuti prosedur yang benar, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri dari risiko hukum, tetapi juga menunjukkan sikap hormat kita terhadap negara yang kita tinggali. Kita adalah tamu di negeri orang, dan sudah seharusnya kita bersikap sebagai tamu yang baik. Tentu tidak ada seorang pun yang ingin ditangkap atau ditahan. Apalagi bila dampaknya juga dirasakan oleh keluarga dan anak-anak. Namun, semua yang terjadi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan adanya kasus ini, saya berharap para sahabat dapat mengambil hikmahnya. Bagi kita yang memiliki keluarga atau saudara yang bekerja di luar negeri, marilah kita terus mendukung dan mengingatkan mereka untuk selalu melengkapi dokumen dan mengikuti aturan setempat. Jangan sampai keadaan seperti ini terulang dan membuat kita merasa cemas. Akhir kata, semoga peristiwa ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua agar lebih berhati-hati dan selalu mematuhi peraturan dimanapun kita berada. Tidak ada yang salah atau benar dalam hal ini. Yang ada adalah sebuah contoh yang baik untuk kita teladani agar kita bisa terus membawa kebaikan bagi diri kita sendiri dan negara kita. Mari kita jadikan ini sebagai inspirasi agar negara kita terus tumbuh menjadi lebih baik. Dengan warga negara yang taat hukum, bertanggung jawab, dan penuh rasa hormat. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan renungan bagi kita semua. Saya Ria Oktorina, undur diri. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here.